everyone, welcome to the C-Class video. Dan di sini kami bakal mereview kembali materi agrosologi yang sudah kami dapatkan. Oke, selamat bernostalgia. Check this out. Teman-teman, perkenalkan nama saya Zil Ashar, NPM terakhir 303. Di sini akan menjelaskan mengenai kapasitas lapang. Kapasitas lapang adalah suatu kemampuan tanah untuk menyerap air yang turun ke dalam tanah akibat adanya gaya gravitasi bumi. Contohnya adalah pada saat terjadi hujan, air yang menyirami tanah tersebut akan tertampung sebagian ke dalam tanah, dan banyaknya air yang tertampung di dalam tanah itulah yang kita sebut sebagai kapasitas lapang. Kapasitas lapang digunakan untuk menggambarkan kandungan maksimum yang dapat tertahan oleh tanah ketika air dalam keadaan jenuh turun ke bawah ke dalam tanah. Untuk menghitung kapasitas lapang itu sendiri, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu kapasitas lapang atau disingkat sebagai KL sama dengan jumlah air awal dikurangi jumlah air akhir dibagi dengan jumlah air akhir dikali 100%. Sekian, terima kasih. Uji benih dengan daya kecambah dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak benih tersebut terjamin kemurniannya atau berapa persen benih yang dibutuhkan untuk tumbuh dan ditanam. Jika kita telah mengetahui kemurnian benih tersebut, maka saat penanaman dilakukan dapat mengefisiensi benih dan keberhasilan benih tersebut untuk tumbuh dapat mencapai 90% sampai 100%. Keuntungan uji benih dengan daya kecambah diantaranya produksi akan sesuai dengan yang dikehendaki, akan lebih menghemat tenaga, biaya, dan juga waktu, serta kemurnian benih telah diketahui. Untuk menghitung daya kecambah dapat digunakan dengan rumus jumlah benih kecambah normal dibagi dengan total benih dikali 100%. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian, PM 20.01.10.19.049, dan kali ini saya akan menyampaikan resume singkat mengenai perbanyakan tanaman secara vegetatif. Perbanyakan tanaman secara vegetatif merupakan proses perbanyakan tanaman yang dilakukan dengan menggunakan bagian-bagian vegetatif pada tanaman, yaitu akar, batang, dan daun. Bagian-bagian tersebut biasanya disebut dengan bibit, dan petani biasanya menggunakan dua cara perbanyakan vegetatif, yaitu menggunakan secara benih dan secara bibit. Juga ada dua cara, yaitu secara buatan dan secara alami. Proses secara buatan ini menggunakan campur tangan manusia, jadi manusia akan membantu proses perkawinan tanaman. Sedangkan secara alami, tanaman akan melakukan proses kawin alam dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia sama sekali. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buatan pupuk komersial. Pupuk merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam tanah untuk menyediakan unsur esensial bagi pertumbuhan tanaman. Tujuan dari pemupukan ini untuk menambah kesuburan tanah agar produksi tanaman baik. Ada macam-macam pupuk seperti pupuk organik, contohnya pupuk kandang, pupuk anorganik, contohnya urea, pupuk tunggal, contohnya urea karena mengandung unsur N saja, dan pupuk majemuk, contohnya pupuk NPK karena mengandung 3 unsur. Pada pembuatan pupuk komersial dibutuhkan filler pupuk yang merupakan bahan pengisi untuk menambah nilai produk pupuk. Nilai kandungan unsur dalam pupuk yang perlu diketahui yaitu nilai nitrogen bernilai 45, fosfor bernilai 36, dan kalium bernilai 60. Pada video identifikasi rumput, terdapat 19 jenis rumput yang diidentifikasi dan masing-masingnya memiliki ciri-ciri khusus sesuai dengan jenisnya. Rumput tersebut diantaranya ada Penicetum purpureum atau gajah Taiwan, rumput pacong, Penicetum purpureum sivimot atau gajah mini, rumput Penicetum purpureum ungu, gajah ungu, rumput kinggrass atau rumput raja, rumput Octonopus compressus atau hias, rumput Africa stargrass, Cynodon plastocelsius, rumput kikuyu, Penicetum clandestinum, rumput talisaid, Comolisa bangladensis, rumput Brahyaria decumbens, rumput Brahyaria byzantha, rumput Brahyaria humidicola, rumput Panicum maximum, rumput Panicum maximum hamlegres, rumput Panicum maximum gaton, rumput Setaria lapunensis, rumput jaragua, rumput lempuyang, dan yang terakhir ada rumput ekorubah atau Centrus ciliaris. Terima kasih. Leguminosa adalah tumbuhan kacang-kacangan yang memiliki akar tunggang yang tumbuh jauh ke dalam tanah. Leguminosa termasuk jenis tanaman yang mudah tumbuh dengan baik di berbagai kondisi tanah. Modifikasi pada batang leguminosa terdiri dari rizom, stolon, dan tendril. Tipe daun yaitu ada unifoliate atau memiliki satu daun pada batang, ada bifoliate yaitu memiliki 2 daun, trifoliate memiliki 3 daun, dan tetrafoliate yang memiliki banyak daun.
Adapun jenis daun paripinet yaitu daun yang memiliki sirip genap dan juga imparipinet atau daun yang memiliki sirip berjumlah ganjil. Pada umumnya, rumput memiliki karakteristik dan ciri khasnya masing-masing. Seperti misalnya pada rumput gajah ungu. Rumput ini memiliki ciri khas yaitu ditandai dengan warna ungu yang mendominasi dari mulai batang hingga ke daunnya. Selain itu, ada juga rumput gajah mini atau disebut juga dengan rumput gajah odot dengan nama ilmiah Panicetum purpureum sipimot. Nama odot diambil dari nama peternak yang pertama kali membudidayakan rumput ini, yaitu Pak Odot. Ciri khas dari rumput ini yaitu tingginya lebih rendah bila dibandingkan dengan jenis rumput gajah yang lainnya, karena rumput ini memiliki tinggi sekitar 1 meter dengan diameter sekitar 2-5 cm. Leguminosa merupakan suku tumbuhan nikotin yang bisa mengikat nitrogen atau fiksasi nitrogen langsung dari udara karena bersimbiosis dengan bakteri tertentu pada akar atau batangnya. Jenis-jenis leguminosa yang pertama adalah Lemtorokum dengan nama latin Leucaena glauca, yang kedua ada Bauhinia dengan nama latin Bauhinia purpurea, yang ketiga ada Gamba atau cebrang dengan nama latin Moysidia sepium, yang keempat ada Kaliandra merah dengan nama latin Kaliandra calotersus, yang kelima ada Kelor dengan nama latin Moringa oleifera, yang keenam ada Jayanti dengan nama latin Sebania sesban, yang ketujuh ada Indigo vera dengan nama latin Indigo vera sp, yang kedelapan ada Stilo dengan nama latin Stylocanthus gracilis, yang kesembilan ada Kacang Pintoi dengan nama latin Orchis pintoi, yang ke-10 ada Kacang Grabata dengan nama latin Pintoi grabata, yang ke-11 ada Kalopo dengan nama latin Calopogonium muconoides, yang ke-12 ada Kudzu dengan nama latin Pueraria javanica, yang ke-13 ada Centro dengan nama latin Centrosalma pubiscum. Gulma merupakan tumbuhan yang tumbuh pada tempat yang tidak diinginkan, sehingga menimbulkan kerugian pada tanaman yang kita tanam. Daya persaingan ini akan mengurangi unsur hara yang tadinya untuk tanaman yang ditanam dimakan oleh gulma. Jenis gulma menurut morfologi dan biotani dibagi menjadi 4, yaitu gulma rumputan, gulma teki-tekian, gulma daun lebar, dan gulma pakis. Untuk pengendalian gulma yang tepat yaitu ketika kritis tanaman, karena pada periode ini sangat peka terhadap lingkungan dan juga bisa dengan usaha preventif, yaitu pembersihan lahan, seleksi benih tanaman, penggunaan pupuk kandang yang matang, dan pencegahan pengangkutan tanaman. Beberapa jenis gulma diantaranya Teki Haja, Ali Musa, Putri Malu, Kipahit, dan Bambalutan. Traktor yang digunakan pada praktikum adalah traktor Kubota. Fungsi dari traktor adalah menggemburkan tanah di tanah pertanian. Pembertaman traktor, displow, disero, chopper. Bagian-bagian dari traktor, setir, gas tangan, dan gas kaki. Lalu ada rem tangan, rem kaki, terdapat 2 rem. Tuas gigi terdiri dari bagian netral, gigi 1-4. Kopling, tuas bagian kiri terdapat 3, yaitu F untuk atau forward untuk maju ke depan, N netral, R reverse untuk mundur. Bagian belakangnya terdapat tuas yang bergambar kelinci untuk jalan cepat dan bergambar kura-kura untuk jalan lambat. Tuas bagian kanan untuk menaikkan atau menurunkan compartment. Compartment K untuk mengunci compartment. Cara menjalankan traktor, semua dinetralkan starter dan diinjak kupling, lalu traktor menyala. Kemudian dimulai dari gigi 1 dan atur tuas berjalan atau mundur. Pengolahan lahan dengan traktor dapat dilakukan dengan gerakan traktor yang maju, mundur, dan maju. Terdapat piringan pada traktor untuk pembajakan. Piringan tersebut berfungsi untuk membuat garis tengah sebagai patokan untuk roda depan dan roda belakang melintas. Dan di dalam traktor terdapat tahanan piringan untuk menurunkan tanah yang menempel pada piringan. Untuk lahan yang sempit, bisa menggunakan sistem pergerakan traktor yang maju mundur. Jika lahannya luas, dapat menggunakan sistem kotak. Sistem kotak ini dimulai dari sisi kanan, maju lalu belok kiri hingga ke posisi pertama. Pergerakan traktor dimulai dengan membuat garis tengah untuk lintasan roda, kemudian gerakan kedua traktor menempati lintasan yang sudah tersedia. Selama belajar agrozoologi itu pokoknya asik banget. Akangnya kocak banget, degan. Asap jebek banget. Mantap. Pokoknya mantap banget. Pokoknya mantap.
Pesan dari saya semoga selalu bisa berbagi ilmu dengan cara-cara yang menarik. Aku cinta banget orang ya. Tapi saya sudah yang punya